Sebuah manifesto literasi, membaca untuk menjadi manusia, karya Muhammad Gunawan yang dibacakan oleh penulisnya langsung. Ada satu hal yang perlahan hilang dari dunia kita, keheningan yang membuat manusia berpikir. Dulu, keheningan itu tinggal di dalam halaman-halaman buku. Sekarang, ia digantikan oleh notifikasi yang tak pernah tahu caranya diam. Dan di tengah dunia yang semakin berisik itu, gua ingin menyampaikan sesuatu, sebuah manifesto, sebuah pernyataan sikap, bahwa membaca bukan lagi sekedar hobi. Membaca adalah bentuk perlawanan. Perlawanan terhadap kebisingan, perlawanan terhadap dangkalnya pikiran, perlawanan terhadap hidup yang berjalan terlalu cepat sampai kita lupa bertanya, apa yang sebenarnya penting? Membaca adalah cara manusia mengingat dirinya. Seorang filsuf pernah berkata, tanpa membaca, kita hanya hidup satu kehidupan. Dengan membaca, kita hidup ribuan kehidupan. Kata Umberto Eco. Dan mungkin itulah alasan kenapa manusia membaca sejak ribuan tahun lalu. Karena kita ingin mengingat bahwa hidup bukan hanya milik kita, melainkan rangkaian cerita tanpa akhir yang diwariskan antar generasi. Saat kamu membuka sebuah buku, kamu sebenarnya sedang membuka memori kolektif kemanusiaan. Di sana berada pengalaman orang yang hidup ratusan tahun sebelum kamu. Ketakutan mereka, harapan mereka, permainan logika yang mereka bangun, semua dititipkan ke kata-kata agar kamu tidak memulai hidup dari nol. Membaca adalah cara manusia bersyukur pada mereka yang datang sebelum kita. Membaca adalah langkah pertama untuk menjadi manusia yang berpikir. Ada satu kenyataan sederhana. Kita tidak bisa menjadi manusia merdeka jika kita tidak bisa berpikir. Dan kita tidak bisa berpikir jika kita tidak punya bahan untuk dipikirkan. Buku memberi kita bahan itu. Mereka memberi kita perbandingan alternatif, logika, keraguan, juga pertanyaan. Semua yang membuat kita tidak mudah disesatkan oleh judul, oleh opini yang dikemas rapi di media sosial, atau oleh kerumunan yang berteriak paling keras. Seperti kata Mark Twain, orang yang tidak membaca tidak lebih baik dari orang yang tidak bisa membaca. Membaca membuat kita sulit ditipu, membuat kita tidak mudah terseret arus, membuat kita mempertanyakan segalanya, termasuk diri kita sendiri. Dan orang yang mempertanyakan dirinya adalah orang yang bertumbuh. Membaca adalah satu-satunya aktivitas yang membuat kita hadir penuh. Dunia hari ini rumit, terlalu cepat kita berpindah dari satu konten ke konten lain dalam 3 detik. Kita memperhatikan banyak hal, tapi tidak mendalami apapun. Disinilah buku bekerja sebagai cermin besar. Saat kita membaca, kita tidak bisa sambil membuka aplikasi lain. Kita tidak bisa skip halaman yang tidak kita sukai. Kita tidak bisa menonton kecepatan 2 kali seperti video. Buku memaksa kita berhenti lalu menatap isi kepala kita sendiri. Saat membaca, kita bukan hanya memahami teksnya, tetapi juga suasana batin kita. Dan di sana, perlahan kita menjadi hadir. Kita benar-benar berada di sini, bukan di masa lalu, bukan di masa depan, bukan di timeline orang lain, hanya di satu tempat, diri kita sendiri. Membaca tidak membuat kita pintar, membaca membuat kita berdaya. Petani yang membaca bisa lebih berdaya daripada sarjana yang tidak pernah membuka buku. Penyanyi yang membaca bisa menyusun lirik yang lebih jujur. Pengusaha yang membaca bisa melihat peluang yang tidak terlihat oleh orang lain. Intinya sederhana. Membaca tidak menjamin kesuksesan, tetapi hampir semua orang yang sukses atau berhasil adalah pembaca. Seorang tokoh besar pernah berkata, pemimpin adalah pembaca.
Harry Truman. Karena pemimpin membutuhkan wawasan, pemimpin butuh imajinasi, pemimpin butuh sudut pandang yang tidak hanya lahir dari pengalaman sendiri, tetapi juga pengalaman orang lain. Dan hanya ada satu jalan menuju itu, membaca. Membaca bukan hanya tentang buku, tapi tentang kebebasan untuk memilih apa yang kita percaya. Tanpa literasi, orang mudah menjadi korban manipulasi, korban berita palsu, korban influencer tanpa kompetensi, korban tren yang hanya membuat kita semakin kosong. Orang yang tidak membaca akan memakai suara orang lain sebagai suara. Dia akan meminjam opini orang lain, nilai orang lain, bahkan identitas orang lain. Tetapi orang yang membaca, meski sedikit, meski perlahan, akan memiliki kebebasan untuk berkata, ini pendapatku, ini pikiranku, dan ini diriku. Karena membaca adalah fondasi dari kebebasan berpikir, dan kebebasan berpikir adalah fondasi dari kebebasan hidup. Membaca adalah cara paling murah untuk memperbesar hidup kita. Tidak bisa bepergian setiap hari. Tidak bisa bertemu orang lain yang hebat kapan saja. Tidak bisa duduk berdiskusi dengan para pemikir besar dunia. Tapi kita bisa membaca. Buku adalah cara termurah untuk memperluas dunia. Membaca bisa membuat kita berjalan ke masa lalu, melihat masa depan, masuk ke kepala seseorang yang pikirannya bertingkat-tingkat. Neil Gaiman pernah berkata, buku adalah sihir yang bisa dibawa kemana saja. Dalam hidup yang serba terburu-buru, sihir itu penting karena ia mengingatkan kita bahwa dunia lebih luas daripada masalah yang kita hadapi. Membaca memperhalus jiwa. Buku bukan hanya untuk melatih otak, buku juga melatih hati. Novel mengajarkan empati, esai mengajarkan sudut pandang, biografi mengajarkan ketabahan, fiksi ilmiah mengajarkan imajinasi. Buku-buku psikologi mengajarkan mengapa kita merasa seperti ini. Membaca membantu kita memahami manusia lain. Dan itu membuat kita lebih lembut, lebih matang, lebih dewasa. Seperti kata Carl Sagan, buku adalah bukti bahwa manusia bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Dan keajaiban itu bukan hanya ada di halaman, tetapi juga di dalam pembacanya. Membaca adalah tindakan radikal untuk mencintai diri sendiri. Karena membaca artinya kita mengizinkan diri kita bertumbuh. Kita mencuri waktu dari kesibukan untuk duduk bersama pikiran kita sendiri. Kita menghormati diri dengan memberi asupan terbaik untuk jiwa. Di dunia yang selalu memaksa kita untuk menjadi cepat, membaca adalah cara pelan untuk merawat diri. Dan merawat diri bukan kemewahan, itu kebutuhan. Membaca adalah tanda bahwa kita belum menyerah menjadi manusia. Ketika dunia semakin dangkal, ketika informasi semakin instan, ketika perhatian semakin pendek, ketika semua orang ingin hal yang cepat tapi tidak peduli apakah itu benar, maka orang yang membaca menjadi semakin langka. Tapi justru karena itu, pembaca menjadi semakin penting. Karena mereka menjaga warisan paling berharga dalam peradaban, kemampuan untuk berpikir jernih. Membaca adalah bukti bahwa kita belum menyerah pada versi diri yang lebih baik. Maka inilah pernyataan sikap. Kita yang membaca, kita yang mencintai kata-kata, kita yang percaya bahwa argumen harus lebih kuat dari teriakan. Kita yang ingin dunia yang lebih bernuansa, lebih dalam, lebih bijak. Hari ini mari kita sepakati bahwa membaca bukan hanya aktivitas. Membaca adalah pencarian menjadi manusia yang seutuhnya.
Membaca adalah berkomitmen untuk tidak menjadi dangkal. Membaca adalah cara melanjutkan percakapan panjang antar generasi. Membaca adalah cara menciptakan masa depan yang lebih terang. Dan selama buku masih ada, selama manusia masih bersedia membuka satu halaman saja, harapan masih hidup. Akhir kata, bacalah, karena dunia ini bukan hanya untuk dijalani, tetapi juga untuk dipahami, dan tidak ada pemahaman tanpa membaca.